Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mengerjakan tugas 2 yaitu mencari 6 KPI. Kelompok kami terdiri dari saya, Repa Desidelia. Saya Muhammad Birin Ramdhani. Oke, selanjutnya KPI yang pertama yaitu total revenue. Meningkatkan dan mempertahankan total revenue. Nah, di sini ada gambar yang pertama. Sebelum saya jelaskan, kita lihat dulu kode dari gambar KPI yang pertama. Nah, ini adalah kode dari KPI yang pertama. Gambar KPI yang pertama ini menghitung total pendapatan penjualan setiap periode atau setiap bulan dengan memperhitungkan efek diskon. Grafik menunjukkan pola perubahan revenue dari waktu ke waktu. Dari gambar di dashboard ini, grafik menunjukkan tren awal yang cukup tinggi, kemudian diikuti penurunan signifikan pada beberapa bulan berikutnya. Setelah memasuki pertengahan periode, revenue terlihat stabil, namun belum kembali mencapai titik tertinggi pada awal periode. Tidak terdapat lonjakan besar yang signifikan setelah periode penurunan yang mengidentifikasi bahwa penjualan memasuki fase stagnan. Selanjutnya, KPI akan dibacakan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, itu ada KPI kedua, yaitu adalah total orders. Jadi tujuan dari total orders ini itu adalah untuk meningkatkan dan mempertahankan volume transaksi atau juga pemesanan. Nah, untuk chartnya sendiri kita bisa lihat di sini. Jadi untuk KPI kedua ini tuh digunakan itu untuk mengukur suatu tahun, eh, mengukur tingkat pertumbuhan revenue dari satu tahun ke tahun sebelumnya. Jadi di dalam dashboard ini tuh menampilkan nilai YoY dan revenue masing-masing tahun antara 2023 dan juga 2022. Nah, dari analisis yang ada di dalam dashboard ini terdapat perbedaan revenue yang cukup signifikan antar tahun ya. Yang kedua, salah satu tahun itu menunjukkan revenue yang tertinggi sementara satunya lagi ini menunjukkan revenue yang rendah. Jadi nilai YoY memperlihatkan apakah perusahaan mengalami penurunan atau justru penyusutan. Nah, untuk kodenya kita bisa lihat dari sini. Nah, ini untuk kode dari revenue kedua. Nah, untuk revenue kedua atau total orders tersebut itu menggunakan bar chart atau vertikal ya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya KPI yang ketiga itu revenue contribution. Memahami kontribusi produk atau pelanggan utama terhadap pendapatan total. Itu kita menggunakan pie chart atau diagram lingkaran. Nah, ini gambarnya. Kita buka dulu kode dari gambar pie chart ini.
adalah kode dari KPI yang ketiga. KPI ini mengukur kontribusi pendapatan berdasarkan produk, yaitu seberapa besar revenue yang dihasilkan oleh masing-masing produk terhadap total penjualan perusahaan. Di dashboard ini menggunakan pie chart untuk menampilkan presentase kontribusi tiap produk. Berdasarkan gambar dashboard ini, produk teratas yaitu memiliki kontribusi paling besar mencapai presentase dominan dibandingkan produk lain. Produk lainnya memiliki kontribusi yang jauh lebih kecil dari potongan pie chart yang tipis. Distribusi pendapatan antara produk tidak merata, menunjukkan bahwa perusahaan yang sangat bergantung pada 1 sampai 2 produk utama saja. Produk dengan kontribusi rendah perlu dievaluasi. Misalnya, apakah kurang dipromosikan, kurang diminati pasar, atau memiliki harga yang tidak kompetitif. Selanjutnya, Untuk selanjutnya ada KPI keempat. Jadi KPI keempat atau revenue by region itu bertujuan untuk memastikan distribusi dan kontribusi pendapatan yang sehat berdasarkan wilayah atau region. Nah, jadi kita bisa lihat di sini diagram dari apa KPI keempat. Jadi KPI keempat ini tuh bertujuan untuk mengukur kontribusi pendapatan berdasarkan wilayah antara lain itu ada West, East, Central, dan juga South. Nah, jadi dashboard ini juga menggunakan bar chart untuk membandingkan performa tiap region. Nah, berdasarkan analisis yang ada di dalam bar chart, di dalam dashboard ini, itu yang pertama region West itu menunjukkan pendapatan tertinggi di antara region-region lain. Nah, yang kedua itu the dibandingkan dengan West yang memiliki presentasi lebih besar, region South ini itu mendapatkan persentase dengan kontribusi yang paling terendah. Nah, yang untuk ketiga itu perbedaan antar region ini itu cukup sangat signifikan, menunjukkan bahwa performa penjualan tidak merata antara West, East, Central, dan juga South. Oke, untuk kodenya bisa kita lihat. Nah, ini untuk kode dari KPI keempat atau revenue by region. Revenue by region juga menggunakan tadi udah yang seperti dijelaskan menggunakan bar chart atau vertikal ya. Oke, untuk selanjutnya. selanjutnya yaitu KPI yang kelima, record count dan revenue tahunan. Membandingkan kinerja tahunan, volume dan pendapatan. Nah, ini gambar dari KPI yang kelima. Lihat dulu kode dari KPI yang kelima. Yang kelima. Nah, dari gambar KPI ini menampilkan produk dengan kontribusi revenue terbesar, termasuk presentase kontribusinya terhadap total pendapatan. Di dalam dashboard ini menampilkan satu produk dengan total pendapatan tertinggi sebagai produk terbaik. Kontribusi presentasi yang tinggi menunjukkan produk tersebut menjadi pendorong utama revenue. Produk dengan kontribusi tinggi dapat dijadikan fokus utama dalam strategi pemasaran.
Produk dengan kontribusi rendah perlu ditinjau apakah perlu di-rebranding, dipromosikan ulang, atau bahkan dihentikan jika tidak memberikan nilai bagi perusahaan. Selanjutnya, Oke, untuk selanjutnya itu ada KPI ke-6 ya. Jadi KPI ke-6 atau jumlah pesanan periode terakhir atau last period order bertujuan untuk mengukur volume pesanan atau mengetahui distribusi total pesanan yang dihasilkan pada periode terakhir. Di sini kita dapat melihat eh, chart dari apa KPI ke-6 ya. Jadi di chart KPI ke-6 ini itu bertujuan untuk mengukur jumlah pesanan tiap periode dan membandingkan dengan periode sebelumnya menggunakan period over period growth. Oke, nah jadi dari analisis dashboard ini atau chart ini itu jumlah order menunjukkan tren penurunan. Nah, setelah periode awal. Yang kedua, setelah beberapa bulan, jumlah order tampak stabil pada kisaran tertentu. Tampak stabil. Nah, untuk yang ketiga, growth ratio menunjukkan penurunan pada sebagian besar periode menandakan adanya penurunan aktivitas dari transaksi. Untuk kodenya, kita bisa lihat dari sini. Nah, ini untuk kode dari KPI ke-6. Nah, untuk dari KPI ke-6 atau jumlah pesanan period ini juga menggunakan chart grafik batang. Oke. oke, tadi kita sudah melihat dashboard dari 6 KPI yang sudah kita buat. Nah, dari dashboard ini, kita juga ada database-nya. Database-nya itu DWH Sales Ops. Di dalamnya itu ada team debt, team location, team product, pack sales. Oke. Dan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.